Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan mantra kita, renungan mingguan yang ditayangkan oleh multimedia GKJ Silokaton Kolase Solo pada setiap Jumat pagi. Agar pertemuan kita pagi ini membawa berkat bagi kita semua, mari sejenak kita berdoa memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu di pagi yang indah ini, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Pagi ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat, dan Tuhan pun telah memberikan kekuatan yang baru bagi tubuh kami. Sekarang Tuhan perkenankanlah kami mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan melalui mantra kita GKJ Silokaton Kolase Solo. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang sudah dipersiapkan dapat kami sampaikan dengan jelas. Dan begitu juga untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Renungan mantra kita pagi ini menjadikan berkat bagi kami semua. Tuhan, ampunkanlah setiap dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini hanya kami minta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini bertemakan mengemas emosi yang terinspirasi dari kitab Pengkhotbah bab 3 ayat yang keempat yang demikian firman Tuhan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Saudaraku yang terkasih, saat ini dunia berada pada era digitalisasi, di mana pada era digitalisasi ini kita bisa mengakses untuk mendapatkan informasi apapun dari seluruh wilayah di negeri ini dan bahkan dari mancanegara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Media sosial telah mempersiapkan informasi yang lengkap, baik informasi yang menyenangkan maupun informasi yang membuat kita pusing. Cukup gampang buka Android kita, klik Chrome dan tinggal pilih menu, baca dan selesailah sudah. Saudaraku yang kukasihi, setiap informasi ataupun berita yang kita baca, yang kita terima melalui media sosial tersebut, sedikit banyak akan mempengaruhi psikologis dan fisiologis kita. Sebab hati kita pasti akan merespon dan terbawa arus oleh informasi tersebut, baik kondisi yang menyenangkan maupun kondisi yang membuat kita kecewa dan bahkan membuat kita menangis. Mengapa demikian? Karena kita masing-masing memiliki emosi yang bisa mempengaruhi pola pikir, bisa mempengaruhi perilaku, bisa mempengaruhi jiwa kita. Karena pada dasarnya emosi diartikan perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi atau stimulan tertentu yang ada di sekitar kita. Mantra kita pagi ini mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan bagaimana kita bisa mengemas emosi pada diri kita masing-masing dengan baik, agar kita tidak terjerumus kepada emosi yang meluap-luap. Untuk bisa merenungkan masalah emosional tersebut, sekali lagi mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang keempat yang demikian firman Tuhan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu
untuk menari. Saudaraku yang kukasihi, pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari-nari. Jika kita memahami setiap kata dalam kalimat tersebut, saudaraku, bahwa manusia bisa menangis, manusia bisa tertawa, manusia bisa meratap dan bisa menari-nari, itu karena dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang sedang dialaminya saat itu. Inilah emosi yang sedang dialami seseorang yang bisa mengubah perasaannya. Emosi yang negatif bisa membuat seseorang menangis, menderita, marah, tegang, dan bahkan bisa membuat hipertensi seseorang. Tetapi sebaliknya, emosi yang positif bisa membuat seseorang bersuka cita dan bahkan bisa menari-nari untuk meluapkan kegembiraannya. Tetapi perlu diingat, saudaraku, emosi yang tidak terkontrol dan tidak terkendali itu sangat berbahaya bagi kita, karena bisa memutuskan saraf-saraf kecil dalam tubuh kita yang dapat menjadikan suatu penyakit dan merugikan kita sendiri. Untuk itu, melalui mantra kita pagi ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk mengemas bagaimana agar emosi di dalam diri kita tidak meluap-luap sampai kemana-mana. Berikut saya sampaikan beberapa trik cara untuk mengemas emosi dalam diri kita. Yang pertama, kita jangan menangis yang berlebihan, jangan bersedih yang berlebihan ketika kita sedang menderita, dan jangan tertawa yang meluap-luap jika kita merasakan sukacita, karena itu sangat berbahaya. Yang kedua, biasakan Anda berpikir yang positif thinking terhadap orang lain, dan jangan menghakimi orang lain, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang ketiga, isi waktu dan hari-hari Anda dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Berolahraga misalnya, bersepeda, goes, menyempatkan diri untuk bermain, menyempatkan diri untuk mendengarkan musik atau melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Sesekali kita berrekreasi ataupun healing. Itulah beberapa trik yang bisa kami sampaikan, dan masih banyak trik-trik lain untuk mengemas emosional kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, semoga renungan yang singkat ini bisa memberikan motivasi dan mengajak kita untuk bisa mengendalikan emosi dengan baik, agar hidup kita lebih nyaman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa mengakhiri pertemuan kita pagi ini. Kami datang kembali, Tuhan, mengucapkan terima kasih karena firman-Mu telah kami terima pada pagi hari ini. Tanamkan di dalam hati kami, Tuhan, sehingga kami semua bisa mengendalikan hati kami, bisa mengemas emosi kami, agar kami senantiasa bisa hidup dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan, kami akan mengakhiri mantra kita pagi ini. Mohon ampun setiap salah dan dosa kami, dan ampuni semuanya. Semuanya ini kami minta hanya di dalam satu nama yang menyelamatkan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Amin.